Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Laili Noviah. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita terima pada pagi hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan yang telah lalu kalian telah mengenal data dari statistika. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Setelah mempelajari, nanti kalian diharapkan mampu melakukan dan menganalisis pengumpulan data, serta dapat menyelesaikan dan menyajikan data menggunakan diagram. Penyajian data. Setelah mengumpulkan data, maka data masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan tabel atau daftar, dan yang kedua dengan grafik atau diagram. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh berikut ini. Dari nilai rata-rata tes pelajaran matematika kelas 7A di SMP Al-Huda Kota Kediri diperoleh data seperti tampak pada layar. Di situ berarti ada 5 kali 8, ada 40 siswa ya. Berarti datanya juga ada 40. Untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100, tentu kita akan mengalami kesulitan jika datanya berbentuk seperti itu. Untuk mempermudah mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai dari data di atas, bisa kita sajikan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan tabel. Karena di situ yang kita teliti adalah tentang nilai dengan banyaknya siswa, maka kita memerlukan tabel, yaitu yang didata adalah nilai. Kita urutkan mulai dari nilai yang terendah yang diperoleh siswa, yaitu di sini 70, kemudian selanjutnya yang lebih tinggi 75, kemudian 80, 85, 90, 95, dan 100. Kemudian untuk membantu menghitung atau mempermudah menghitung, di sini diperlukan turus. Jadi satu persatu kalian masukkan data yang tadi, dan ternyata di sini 70 itu ada sebanyak 3. Di sebelah turus kita berikan keterangan banyak siswa yang mendapat nilai, yaitu karena 70 telah dihitung ada 3 siswa, maka kita bisa menuliskan angka 3 pada nilai 70. Kemudian yang mendapat nilai 75 ada 6 anak atau 6 siswa, dan seterusnya.
Mudah-mudahan bisa dimengerti. Cara yang kedua yaitu diagram batang. Untuk membuat diagram batang, kita memerlukan dua sumbu simetri, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk sumbu yang horizontal bisa kita tempatkan untuk nilai dimulai dari 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Jadi di sini tergantung data yang kita peroleh. Misalkan nanti data yang kita ukur adalah ukuran sepatu, ya berarti bukan nilai. Berarti keterangannya diberi ukuran sepatu. Kemudian untuk yang sumbu vertikal diberi keterangan untuk banyaknya siswa. Karena di situ banyaknya siswa tadi yang terbanyak adalah 9, jadi kita buat seperlunya. Kita mulai dari 0, di sini kita buat sampai 10. Setelah itu untuk batangnya, kenapa disebut diagram batang? Karena diagramnya berupa batangan atau batang yang berbentuk persegi panjang. Dari data di atas tadi, nilai 70 sebanyak 3 siswa. Berarti kita buat persegi panjang lurus pada nilai 70, kita luruskan banyaknya siswa 3, sehingga berbentuk persegi panjang seperti tampak pada gambar. Demikian juga untuk nilai 75, karena dari data diperoleh ada 6 siswa, berarti pada nilai 75 kita buat persegi panjang diluruskan dengan angka 6 pada banyak siswa. Demikian juga untuk nilai 80, 85, 90, 95, dan 100. Nah, dalam diagram tersebut dapat dengan mudah kita mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai. Misalnya banyak siswa yang mendapat nilai 85, bisa kita lihat ada berapa siswa di sini? Ya, 9. Banyak siswa yang mendapat nilai 95. Coba kita lihat ada berapa? 4 siswa. Demikian seterusnya. Cara yang ketiga yaitu diagram garis. Cara membuatnya hampir sama dengan diagram batang, bedanya yaitu kalau diagram batang tadi berupa batangan yang berbentuk persegi panjang, maka sesuai dengan namanya diagram garis nanti akan berupa garis. Caranya sama untuk yang mendatar. Sumbu yang mendatar atau horizontal adalah tempatnya nilai, untuk sumbu vertikal atau yang tegak untuk banyaknya siswa. Kita buat yang pertama nilai 70, banyaknya siswa 3, berarti dari angka 70 ini yang mendatar kita luruskan dengan angka 3 pada sumbu vertikal. Kemudian kita tandai dengan titik atau nokta. Demikian juga untuk nilai 75 kita luruskan dengan datanya tadi ada 6 siswa, kemudian diberi nokta. Demikian juga untuk yang 80, karena banyak siswanya 7, berarti kita tandai di sini lurus dengan angka 7. Demikian juga seterusnya sampai nilai 100. Kemudian nokta-nokta tadi, hasil yang kita tandai tadi kita hubungkan mulai urut ya, mulai dari nilai 70 dihubungkan dengan nilai 75, 80, 85, 90, 95 sampai 100, sehingga terbentuklah diagram garis semacam itu. Yang keempat adalah diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran nanti kita akan menjumpai dua bentuk, yaitu prosentase dan derajat. Untuk menghitung prosentase, kita memerlukan data dari tabel yang telah kita buat di awal tadi. Yang kita butuhkan yaitu nilai, data nilai, dan banyaknya siswa. Setelah kita pindah
Kemudian kita jumlah banyaknya siswa. Di sini tadi nilai 70 diperoleh sebanyak 3 siswa, 75 sebanyak 6, dan seterusnya. Kalau kita jumlah ternyata ada 40. Kemudian cara menghitung persentasenya untuk nilai 70, karena di sini banyaknya siswa ada 3, kemudian jumlah siswa keseluruhan adalah 40, berarti di sini caranya yaitu banyak siswa yang memperoleh nilai 70 per jumlah siswa keseluruhan kita kalikan 100%. Kita peroleh 7,5%. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa yang mendapat nilai 70 itu 7,5%. Demikian juga untuk yang mendapat nilai 75, karena ada 6 anak, berarti persentasenya yaitu 6, yang mendapat nilai 75 yaitu 6 per banyaknya siswa keseluruhan yaitu 40 kalikan 100%. Jadi kita peroleh 15%. Demikian seterusnya sampai nilai 100. Maka persentase kalau kita jumlah keseluruhan nanti hasilnya adalah 100%. Kemudian untuk menggambarkan diagram lingkarannya, nanti kita memerlukan besar sudut untuk masing-masing nilai. Caranya hampir sama dengan menghitung persentase. Bedanya di sini kalau penuh pada persentase itu 100%, kalau pada sudut karena satu lingkaran maka besarnya 360 derajat. Mari kita hitung. Data yang diperlukan sama, yaitu nilai dengan banyak siswa. Kita copy atau kita pindahkan data kita tadi seperti ini. Kemudian cara menghitung sudutnya yaitu hampir sama dengan cara menghitung persentase, tetapi di sini 100%-nya kita ganti dengan 360 derajat. Sehingga besar sudut untuk nilai 70 yaitu banyaknya siswa yaitu 3 per banyaknya atau jumlah siswa keseluruhan yaitu 40, kita kalikan 360 derajat, diperoleh 27 derajat. Untuk 75 atau nilai 75, karena di sini banyaknya siswa yang memperoleh nilai 75 ada 6, maka besarnya sudut yaitu 6 per jumlah siswa keseluruhan 40 kalikan 360 derajat, diperoleh 34 derajat. Dan seterusnya kalau kita jumlah besar sudutnya yaitu 360 derajat. Setelah kita menghitung besar sudut pusatnya, langkah selanjutnya yaitu kita bisa menggambar diagram lingkarannya. Pertama-tama kita gambar lingkaran, kemudian bagilah luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan nilainya. Kita tadi nilai 70 sebesar 27 derajat. Maka di sini nilai 70 kita ukur sudutnya sebesar 27 derajat. Kemudian nilai 75. Hasil hitungan kita tadi yaitu 54 derajat. Maka di sini kita gambar untuk nilai 75 sebesar 54 derajat. Demikian juga untuk nilai 80, 85, 90, 95, dan 100. Jadi nanti kalau kita gambar semuanya, lingkaran itu akan penuh ya, atau tertutup semuanya. Semoga bisa dipahami untuk diagram lingkaran. Alhamdulillah, anak-anakku
materi tentang penyajian data telah Ibu sampaikan semuanya. Semoga bisa dipahami. Akhir kata saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.